Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kata siapa minta potongan bunga, denda, dan hanya bayar pokok hutang kartu kredit Sukar bagian yang kedua. Hari ini tanggal 9 September 2024. Saya membuat video ini jam 13 lebih 28 menit. Dan di video saya yang lalu yang judulnya sudah saya sebut tadi, part 1, sudah saya katakan latar belakangnya dulu kenapa ada video yang berjudul seperti ini. Karena yang mendasari adalah adanya dua contoh klien. Yang pertama, daripada diganggu mending mencicil atau recovery reschedule. Yang kedua adalah kolektor ini mengganggu ke keluarga lainnya, istilahnya semua orang yang tidak memegang kartu kreditnya, kolega, kerabat, sanak saudara, keluarga inti diganggu. Dan itu memang adalah salah satu cara kolektor agar supaya debiturnya melakukan pembayaran. Dan sudah saya katakan pada anda sekalian bahwa cara untuk menagih yang baik dan benar itu sudah diatur, sudah ada klausalnya. Yang pasti yang pertama kali, klausal yang paling utama dan paling penting adalah dilarang melakukan penagihan kecuali pada pemegang kartu kreditnya saja. Dan yang kedua adalah menggunakan sarana telekomunikasi tidak diperkenankan untuk dilakukan berkali-kali yang bersifat mengganggu atau membuat kegaduhan. Itu dulu kuncinya. Sekarang saya part 2 ini akan melanjutkan bahwa ini juga oleh-oleh dari pertemuan saya dengan para keluarga besar Omah Solusi Indonesia di Jakarta. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, mau datang dari beberapa penjuru Jakarta. Kita bisa berkumpul di satu food court, kalau nggak salah namanya ITC. Dan di sana juga saya menyambut dengan sukacita kedatangan para member ataupun para klien yang japri saya di lobi hotel, bahkan mulai tanggal 29, 30, 31. Harusnya saya jadwalkan cuma sampai 29 Agustus, 30 Agustus, 31 Agustus, 1 September, 2 September, 3 September. Tapi kenyataannya tanggal 4 September itu sendiri saya masih membuka waktu. Dan kebetulan karena ada beberapa keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang japri dan saya mempersilahkan untuk bertemu, dan pertemuan itu sendiri berakhir selesai hampir setengah 1 malam. Padahal saya tanggal 5-nya itu saya harus sudah terbang ke Solo menggunakan maskapai Citylink yang terbang dari Jakarta jam 9. Jadi saya dari hotel itu jam 6 lewat 10. Dan karena saya takut macet ini itu, dan saya kebetulan juga membawa bagasi, sehingga akhirnya
Itu artinya saya cuman tidur waktu malam terakhir di Jakarta itu saya hanya tidur kisaran 3 sampai 4 jam. Dan ini saya sangat puas. Saya sangat puas. Saya sangat puas sekali. Saya sangat puas sekali bahwa saya merasakan aura yang berbeda. Aura berbeda kepada rekan-rekan yang bertemu dengan saya. Ketika sebelum bertemu dengan saya kelihatan patah semangat, kurang bergairah dalam menjalani hidup, rasa ketakutan yang tinggi, rasa putus asa, dan saya mempunyai dedikasi, saya mempunyai janji terhadap diri sendiri dalam rangka menggalang kekuatan kesatuan Omah Solusi Indonesia. Saya berkomitmen ketika ada orang yang kelihatan depresi, kelihatan putus asa, ketakutan tentang problematika pembayaran hutang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak. Mereka ketakutan terhadap ulah dua kolektor deskol, kolektor depkol. Kolektor deskol itu adalah kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon, sedangkan depkol adalah kolektor yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi debitur yang macet. Kemudian mereka juga merasa ketakutan dengan bunga dan denda. Maka dari itu judulnya di sini sudah jelas. Bunga dan denda itu tidak perlu Anda khawatirkan sama sekali karena sifatnya adalah tentatif. Tentatif itu kalau Anda memang butuh, ya mau tidak mau Anda akan bayarnya mahal. Tapi kalau Anda bisa menata step by step, terutama ketika saya bertemu dengan keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang kebetulan usianya masih sangat muda-muda, di bawah 35 tahun itu, atau mungkin malah di bawah 30 tahun. Itu benar-benar saya berusaha untuk menata mereka karena mereka memang sangat tidak boleh meremeh-temehkan tentang SLIK. Yang kaitannya di sini untuk menghapus SLIK ini sendiri adalah dengan cara Anda membayar. Artinya Anda harus berusaha menego secepat mungkin. Secepat mungkin itu dalam arti setelah macet segera buat sebuah tindakan nyata, mengkabarkan kepada bank, "Halo, nama saya Mr. X. Saya saat ini sedang mengalami menunggak hutang kartu kredit dan saya mempunyai etikat, mempunyai sebuah niat untuk meminta permohonan keringanan, surat permohonan keringanan." Dan kemudian Anda juga harus menyertakan juga yang namanya surat kesanggupan bayar, karena dua surat ini saling mengkait dan ini tidak bisa terpisahkan, agar supaya kalaupun awal mulanya tidak setuju itu baik-baik saja, tidak setuju itu baik-baik saja. Dan memang sudah saya katakan bahwa penyelesaian hutang kartu kredit ini bukan untuk jangka waktu yang pendek. Jika, saya tegaskan, bukan untuk jangka waktu yang pendek jika Anda ingin mendapatkan potongan penghapusan bunga, denda, bahkan bisa membayar di bawah pokok hutang itu sendiri, terutama untuk bank-bank asing, jika Anda tahu tekniknya. Dan ini adalah summary yang di part 1 sudah saya katakan semua, bahwa artinya ini membutuhkan step by step yang benar-benar tertata. Saya sudah katakan kepada para keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang mendatangi saya pribadi langsung interpersonal bahwa
kita tunjukkan dalam setahun itu minimal 1 kali. Biasa kan bank yang menghubungi kita lewat kolektor, entah itu kolektor debt call-nya, entah itu kolektor desk call-nya. Tapi selain itu Anda juga punya kewajiban untuk menunjukkan sebuah niat baik dengan cara Anda menyurati bank. Dialamatkan kemana? Dialamatkan ke Departemen Recovery dan Reschedule ataupun bagian collection departemennya. Tentang di mana itu tergantung Anda tempat tinggalnya di mana, dan Anda bisa googling Bank Mega collection departemennya. Misalkan Anda di wilayah Jakarta mana, Anda tinggal sesuaikan dengan yang terdekat mana, dan Anda tidak perlu untuk datang langsung. Saya garis bawahi bahwa Anda tidak perlu untuk datang langsung, tapi Anda cukup melalui surat menyurat. Dan satu lagi yang saya pertegas bahwa sudah saya katakan bahwa ketika kolektibilitas 5 itu 6 bulan 180 hari itu masih terlalu prematur untuk Anda bisa meminta diskon. Terus tahun kedua pun juga masih prematur. Maksudnya setelah 6 bulan 1 tahun kemudian. Maksudnya setelah 1 bulan jalan menuju ke tahun kedua pun masih prematur, dan tahun ketiga inilah yang mungkin ada chance untuk surat menyurat Anda berbalas itu akan ada titik temu. Saya katakan untuk debitur atau keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang usianya masih muda belia, itu wajib sekali untuk menata. Minimal 1 tahun sekali Anda menyurati mereka dengan ungkapkan dengan kenyataannya dan kesanggupan Anda, dengan kemampuan Anda, dan nantinya responnya mereka kayak apa. Kalau misalkan itu pun belum ada gayung menyambut, itu tidak perlu Anda berkecil hati. Dan ingat, surat permohonan keringanan ataupun kesanggupan bayar itu sendiri sudah saya ulang untuk berkali-kali, harus dikasih deadline. Jadi bukan cuma bank saja yang bisa mendeadline kita, tapi kita pun juga punya hak untuk mendeadline bank. Jadi di akhir surat Anda katakan, niat baik saya ini saya tunggu sampai dengan, katakanlah hari ini tanggal 9 September 2024. Anda bisa menyatakan dalam surat bahwa kesanggupan atau niat baik saya ini saya tunggu sampai dengan tanggal 30 September 2024. Jadi artinya jika sampai dengan tanggal 30 September 2024 surat yang kita kirim ke bank, kesanggupan bayar kita di atas materai 10.000 itu tidak dibalas, artinya nanti tanggal 1 Oktober itu Anda ketika mungkin bank berubah pikiran mengiyakan, atau katakanlah setahun kemudian mengiyakan, tidak bisa, karena ingat ada expired date-nya. Dan sudah saya katakan untuk kesekian kalinya bahwa progres setiap tahun Anda menyatakan kesanggupan bayar, itu progres per tahunnya. Idealnya, saya katakan idealnya ya peningkatan nilai. Misalkan tahun ini Anda menyatakan saya bersedia membayar 10 juta. Harapannya ketika itu ditolak atau gayung belum bersambut, ya tidak apa-apa. Itu malah fine-fine saja. Tapi ketika tahun kedua, harapannya adalah Anda bisa meningkatkan, misalkan katakanlah menjadi 12 juta atau 11 juta. Paling tidak ada progresnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika memang kondisi finansial Anda sedang tahun yang kemarin lebih baik, tapi tahun yang berjalan lebih buruk, itu tidak menutup kemungkinan, karena hidup ini adalah up and down. Ingat, hidup ini adalah up and down, bisa lebih baik ke depan atau bahkan bisa terjadi hal-hal yang buruk. Jadi itu pun kalau misalkan Anda dalam kondisi buruk, gak apa-apa, tetap Anda lakukan protokolernya,
Anda melakukan penawaran yang tadinya tahun kemarin 10 juta, ya sekarang Anda jelaskan dalam surat tersebut bahwa kondisi perekonomian saya dibandingkan dengan tahun kemarin jauh lebih buruk, tapi niat saya adalah menawar. Dan saat ini saya mempunyai misalkan tinggal 8 juta. Kira-kira begitu. Dan inilah kita masuk ke fokusnya. Fokusnya adalah, Pak, mana saya bisa tahan kalau menunggu sampai 3 tahun. Saya harus setiap kali dihubungi oleh desk call, lewat telepon, spam, mengganggu ke keluarga inti, mengganggu ke tempat bekerja saya, apalagi saya ini cuma pegawai, dan nantinya bisa jadi saya dipecat. Itu sudah saya buatkan videonya, dan nanti Anda silahkan tonton. Jangan takut dipecat, itu Anda silahkan tonton. Dan ketika menghubungi ke saudara atau bukan pemegang kartu kreditnya pun, itu sudah ada way out-nya. Anda tinggal menerapkan way out yang sudah saya kasihkan, dan saya kasih garansi pasti itu berhenti. Nah, yang jadi masalah adalah membiasakan diri. Bagaimana cara membiasakan diri? Untuk yang pertama, menerima mengangkat telepon dari kolektor, entah itu debt call, entah itu desk call. Karena debt call ini seharusnya datang, bukan telepon. Tapi kenyataannya tidak sedikit debt call yang telepon. Itu malah membuktikan bahwa jarak destination itu adalah cost, biaya. Jadi mereka ini harus punya kalkulasi. Saya jauh-jauh sampai ke sana, kalau nanti ketemunya sama debitur yang paham hukum dan memang kenyataannya belum bisa bayar, artinya dia akan kehilangan value of money dari perjalanan beli bensin dari titik A ke titik B, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta. Jadi Anda banyak sekali yang mengatakan bagaimana toh cara menjawab kepada kolektor yang paling efisien. Dan di sini saya akan bekali lagi, saya akan ulangi untuk kesekian kalinya. Anda tidak perlu berbelit-belit. Dan ingat, kalau Anda ketemu dengan kolektor yang nerocos, tantrum, atau banyak sekali memancing pertanyaan-pertanyaan, itu awal mulanya adalah harapan saya Anda sebagai debitur yang saat ini sedang macet adalah sebatas menjadi pendengar yang baik dulu. Jadi kan saya kasih simulasi ya, inti dasar dari kolektor. Inti dasarnya pertama nelpon adalah, Pak, Anda punya tunggakan. Gimana penyelesaiannya? Itu pertama kali. Itu jawabannya adalah sangat simpel. Tidak perlu terlalu komplit seperti protapnya yang sudah dilakukan oleh para mentor, dan tidak perlu juga untuk istilahnya kita meladeni seolah-olah kita yang baca skrip atau hafalan, itu nggak perlu. Jadi inti dasarnya yang sudah kita terapkan di Protap Omah Solusi Indonesia itu hanyalah Anda tahu intisarinya. Tapi bagi Anda yang memang kondisi mentalnya kurang baik, kurang kesiapan, ya Anda baca nggak apa-apa juga sih. Cuman akan jauh lebih dahsyat jika Anda bisa menjelaskan kenyataan yang saat ini sedang Anda alami. Jadi, Pak, kamu punya tunggakan hutang kartu kredit, gimana penyelesaiannya? Jawab, ya saya betul punya tunggakan kartu kredit dan saat ini saya belum memikirkan untuk bayar itu. Tunggu bola panasnya. Jadi ketika Anda mengatakan langsung bagaikan pedang ini tajam sekali. Pak, Anda punya tunggakan kartu kredit nih, Pak. Terus way out-nya apa? Penyelesaiannya gimana? Katakan betul, saya sedang menunggak. Way out-nya saya belum ketemu. Terus maksudnya belum ketemu gimana, Pak? Ya maksudnya saat ini saya belum ada plan, saya belum ada pemikiran atas
apa yang saat ini terjadi pada saya, antara pendapatan yang saya dapatkan dengan pengeluaran yang harus saya keluarkan itu lebih besar pengeluarannya, sehingga saya memilih untuk skala prioritas untuk sementara saya tidak bayar. Dan ketika itu Anda ucapkan, itu banyak sekali variasinya dan saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Kalau Anda mau lihat bahwa saya sudah menyediakan di Showtime with Collector, di Omah Solusi, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, atau di Omah Solusi Indonesia Foundation, semuanya sudah lengkap. Bisa melihat cara jawab saya, tidak bertele-tele dan mematikan bagi mereka. Dan ketika mereka bilang misalkan enak saja, ya sudah, memang enak, terus kamu mau ngapain, misalnya begitu. Atau Pak, ditakut-takutin nanti bunga berbunga, ya sudah, enggak apa-apa, biarin. Pak, nanti ada kolektor lapangan datang, ya enggak ada masalah, memang kenapa. Intinya, apa yang dikatakan sama kolektor itu satu kalimat, jangan Anda balas dengan satu kalimat. Kalau satu kalimat Anda balas satu kalimat, artinya akan ada debat kusir di mana Anda ketika Anda salah kata, ketika Anda belum ada kesiapan, jam terbang yang cukup lumayan, Anda akan suatu momen, suatu waktu akan mati kutu, terdiam. Jadi tunggu bola panasnya. Jadi kalau misalnya kolektor mengucapkan 4 kalimat atau 5 kalimat, baru Anda jawab satu per kalimat. Jadi tidak satu kalimat dibalas dengan satu kalimat. Nanti Anda akan kacau, terutama yang baru. Dan ingat baik-baik, tadi kan saya sudah katakan, bunga dan denda kamu akan semakin runyam. Tidak ada masalah, videonya sudah tersedia. Bagaimana cara mengatasi kegalauan bunga dan denda. Terus nanti masuk SLIK, tidak ada masalah juga. Saya juga sudah membuatkan videonya. Nanti panteng terus WA saya di +62 851 0051 7473. Anda chat saya dulu, saya siapa. Kalau sudah, akan saya masukkan dalam kontak. Dan ketika Anda sudah masuk dalam kontak WA saya setiap kali akan mengupload video-video lama saya, agar supaya Anda bisa melihat dari situ. Nah, kemudian ini saya episode 2 ini hanya menjelaskan, memberi wacana strateginya untuk Anda menjawabnya dulu. Nanti Anda akan saya tunjukkan bagaimana sih, kenapa harus sampai tahun ketiga. Dan setelah mereka ngerocosnya lebih dari itu, bunga dan denda, terus SLIK, terus mulai tantrum. Nanti kamu akan tak telepon istrimu, misalkan yang memegang kartu kreditnya macet itu suami, emang gua takut. Atau sebaliknya, kamu akan tak telepon suamimu kalau pemegang kartu kreditnya adalah si istri, emang gua takut. Gitu, Anda cukup terus, jadi panjang aja komunikasinya mereka, dalam arti berapa kalimat yang mereka lempar itu. Apalagi ada yang perlu masih disampaikan, gitu terus. Setelah Anda mengatakan intinya adalah saya belum mau bayar, itu intinya adalah tunggu bola panasnya, supaya energi Anda tidak terkuras habis. Setelah mereka, misalkan mereka masuknya tantrum, Anda cukup diam. Dan ketika nanti dia bilang, Pak, kamu tuh gimana Pak? Ditelepon, diajak ngobrol kok diam saja. Loh, saya kira kamu masih mau berkhotbah, saya kira kamu masih mau maki-maki saya kira kamu masih mau membuli saya, sehingga saya tuh menjadi pendengar yang baik. Karena segala ucapan kalian, deskol ataupun depkol, itu bagaikan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dan misi Anda menelpon untuk menteror, untuk mengintimidasi, untuk membuat tidak nyaman, itu tidak akan mempan jika mana Anda mau untuk berkolaborasi dengan seluruh keluarga besar Omah Solusi Indonesia, baik dengan saya,
founder, baik dengan 6 mentor, baik dengan sesama anggota keluarga besar Umat Solusi Indonesia. Dan saya sedikit memberikan masukan karena pertemuan yang kemarin itu, Pak, gimana caranya untuk bisa menjadi mumpuni? Mumpuni itu jago atau mahir. Seperti mentor Pak Rudi, mentor Pak Albert, mentor Pak Fendi, mentor Pak Irsan Harahap, mentor Pak Ibu Maria Ulfa, mentor Pak Christian. Itu mereka butuh jam terbang berapa ya? Itu adalah persepsi yang salah. Dan kemarin ada beberapa orang yang baru aja macet, itu malah saya sarankan, saya anjurkan, kamu mau nih supaya kolektor nagih tidak mempan, gimana caranya, Pak? Buat kanal YouTube Umat Solusi Indonesia studio, di mana kamu tinggal. Mau Jakarta Barat sudah ada 2, Pak. Nggak apa-apa. Jakarta Barat mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pun nggak ada masalah. Atau Jakarta Timur, atau Jakarta Selatan, atau Jakarta Utara, atau Tangerang, atau Depok, atau Bekasi. Itu semuanya tidak ada masalah. Dan bahkan saya jauh lebih senang mendapatkan mentor yang baru saja macet. Karena Anda harus tahu cikal bakalnya dulu, bahwa tidak Pak Rudi, tidak Pak Albert, tidak Pak Fendi, itu mereka berangkat seperti apa yang Anda saat ini sedang alami. Macet yang kisaran baru 3 bulan, 6 bulan, dan mereka dengan luar biasa mau punya dedikasi, mau keluar dari keterpurukan, mau untuk mentas dari stres, depresi, dan ketika mereka saya bimbing dan akhirnya mereka mau mengikuti itu, dan mereka akhirnya sekarang menjadi orang-orang yang dahsyat. Dan kembali lagi saya katakan pada Anda sekalian bahwa bagi Anda yang kebingungan cara jawab chat, saya sudah buka di WA 0851 0051 7473. Anda forwardkan ke saya. Dan tugas Anda setelah Anda memforwardkan ke saya, Anda tulisi, Pak, ini dijawab apa? Nanti saya akan ketik dan saya akan chatkan ke Anda. Anda harus percaya, apa yang saya tulis itu Anda copy pastekan ke kolektor tadi. Dan nanti ketika Anda copy pastekan dan nanti ada jawaban apa, lanjutkan lagi, kasihkan ke saya lagi, nanti akan saya buatkan jawaban yang paling jitu, paling akurat. Dan keselamatan Anda saya jamin tidak akan ada apa-apa. Dan tentang debt call sudah saya katakan bahwa itu adalah kesan pertama ketika kamu bertemu. Jadi artinya sudah sangat banyak sekali yang menjadi sebuah dilema, bahwa mungkin tempatnya nggak ada tempat penyekat, atau mungkin tempatnya di kantor tidak nyaman, tidak kondusif. Ingat, Anda sebagai debitur boleh menentukan kapan bertemu dan di mana tempat bertemunya. Jadi ketika Anda didatangi kolektor, di debt call di toko yang belum nyaman atau kantor yang tidak nyaman, Anda bisa memberikan appointment setelah bekerja, jam berapa, di mana, itu Anda bisa membuat appointment. Dan sudah saya katakan bahwa Anda itu tidak harus di tempat yang private ya. Karena kalau Anda di tempat yang private itu, bagi Anda yang mempunyai rumah yang mungil kecil, itu memang saya nggak bisa ngomong. Tapi Anda bisa loh diajak nongkrong di food court juga boleh. Yang penting sudah saya jelaskan, yang ada backup CCTV-nya. Jadi sehingga ketika Anda tuh di food court atau mungkin di tempat, nggak usah food court lah, di emperan tetangga
Yang penting Anda tahu kan, kalau sekarang hampir 80% di perumahan itu di backup oleh CCTV. Sehingga Anda bisa nongkrong, yang pasti adalah buat cari tempat nongkrong yang tidak nyaman. Misalkan katakanlah di kampung atau di perumahan, ya cari tempat yang tidak nyaman. Kemudian bila perlu Anda ngelesot di lantai pun tidak ada masalah. Kalau itu saya tidak ada masalah, kalau itu Anda ya terserah Anda. Intinya sama, jawabannya sama Depkol itu sama dengan Deskol. Saya belum mau bayar Pak. Oh tidak bisa. Kalau gitu cicil. Ingat, silahkan Anda lihat video ini yang part 1. Saya tidak merekomendasi cicilan. Terus maunya Bapak apa? Ya tidak ada maunya. Memang kenyataannya belum bisa bayar, ya maunya ya nemui Anda. Kalau Anda datang ya tak temui. Bapak harus ke kantor. Yang mengharuskan siapa? Kecuali kalau Anda bisa memaksa saya dengan cara barbar penculikan, ya silahkan Anda lakukan. Tapi ingat, setelah ini Anda memaksakan kehendak, ingat Anda berurusan dengan saya di kepolisian. Jadi kira-kira untuk episode yang kedua ini saya hanya menjelaskan tekniknya saja, supaya Anda bisa bertahan menghadapi gemburan Depkol atau Deskol selama kurun waktu 3 tahun. Gila Pak, kalau tiap hari selama 3 tahun, 1 tahun itu 365 hari, berarti saya harus bertemu dengan mereka selama 1000 hari. Saya bisa gila? Nggak mungkin. Itu persepsi Anda saja yang membuat blok mental. Kolektor itu kalau bertemu dengan Anda, entah itu Depkol terutama, ketika Anda sudah bisa menjawab dengan tepat dan benar, bisa menunjukkan ekspresi wajah, ingat, yang paling mantap itu adalah ketika dengan Depkol, karena secara ilmu komunikasi 100% tercapai semua. Ingat, sudah saya buatkan video ilmu komunikasi, makna kata itu cuma 7%, dan 38% adalah intonasi. Intonasi itu keras lembutnya suara, dan yang 55% adalah gestur tubuh. Maka dari itu kalau saya membuat video, saya selalu bersemangat. Supaya apa? Anda bisa melihat saya real. Makna kata yang saya ucapkan itu untuk apa sih? Intonasi saya tekankan ketika saya harus menggebu-gebu itu harus kayak apa? Kemudian gestur tubuh, Anda akan baik-baik saja, tenang, Anda akan baik-baik saja, everything is okay. Dan itu ada garansi saya kepada para keluarga besar Roma Solusi Indonesia yang bertemu dengan saya. Saya kasih garansi kalau Anda ada apa-apa dengan kolektor, saya akan langsung terbang ke kota Anda, saya akan backup Anda. Jadi jangan punya pemikiran Anda akan bertemu dengan kolektor selama 1000 hari, nggak mungkin. Kalau Anda melakukan cara yang benar dan tepat, dia datang paling 1 kali, 2 kali, 3 kali itu maksimum. Kalau lebih dari 3 kali, artinya Anda salah cara menemui kolektor. Dan penelponan saya juga katakan, penelponan itu kalau dia sudah mulai mengarah ke hal-hal yang di luar kendali Anda, atau dalam arti mengganggu orang-orang yang bukan memegang kartu kreditnya, membantai mereka itu sangat simple. Somasi artinya ketika Anda sudah bisa menghentikan, paling menelpon paling lama 6 hari berturut-turut, atau paling lama 2 minggu. Dan ketika Anda bisa menghandle dengan baik dan benar, itu akan berhenti dulu. Kenapa berhenti? Nanti tunggu episode yang ketiga. Episode ketiga akan saya jelaskan cycle-nya penagihan. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda yang saat ini sedang mengalami tunggakan hutang kartu kredit dan masih galau, masih tidak bisa tidur, tidak bisa melepas dari stres, depresi, bisa mendapatkan wacana edukasi dari video ini. Dan yang penting saya ingatkan untuk kesekian kalinya, jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.